Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah kali ini yang akan saya bawakan hakikat kehidupan dan dunia dan tujuannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menambah amal kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik, rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang kehidupan. Sebuah kata yang singkat namun penuh makna misteri, ujian dan tujuan. Apa itu kehidupan? Kehidupan adalah amanah dari Allah. Tidak ada satupun dari kita yang bisa memilih lahir di mana, dari keluarga siapa, ataupun menjadi seperti apa. Tapi kita semua punya kesempatan yang sama, kesempatan untuk memilih jalan hidup kita. Kehidupan adalah perjalanan dari alam ruh ke alam dunia, kemudian ke alam kubur, dan akhirnya menuju akhirat. Dunia hanyalah satu dari sekian banyak persinggahan dalam perjalanan itu. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Artinya kehidupan dunia bukanlah tujuan akhir. Dunia adalah ujian. Dunia adalah tempat untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat. Tujuan hidup manusia. Allah dengan tegas menjelaskan tujuan kita diciptakan dalam Quran surah As-Sad Syariat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hidup bukan hanya soal makan, minum, bekerja, sekolah, menikah, lalu mati. Itu semua hanyalah proses. Tujuan sejatinya adalah ibadah dan pengabdian kepada Allah. Tapi ingat, ibadah tidak terbatas hanya di masjid atau saat salat. Saat kita belajar dengan niat baik, saat bekerja dengan jujur, saat membantu sesama, saat menjaga lisan dan hati, semua itu adalah ibadah jika diniatkan karena Allah. Kehidupan itu ujian. Banyak dari kita bertanya, mengapa hidup ini sulit? Mengapa ada yang miskin, ada yang kaya, mengapa saya diuji? Ketahuilah, ujian adalah bagian dari hidup. Bahkan ujian adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami uji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang tidak diuji justru patut kita khawatirkan, karena mungkin ia sedang dibiarkan oleh Allah. Tapi orang yang diuji dan bersabar adalah orang yang sedang disiapkan untuk naik derajatnya. Mengisi kehidupan dengan kebaikan, saudaraku sekalian. Jangan kita sia-siakan hidup ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktu yang kita miliki terbatas. Rasulullah SAW bersabda, dunia nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya. Kesehatan dan waktu luang, hadis riwayat Bukhari. Gunakan waktumu selagi muda, gunakan waktumu selagi sehat. Jangan menunggu tua untuk berbuat baik. Jangan menunggu sakit baru ingat Allah. Jangan menunggu kehilangan baru mensyukuri. Isi kehidupan dengan amal salih. Jadilah anak yang berbakti, pelajar yang tekun, tetangga yang ramah, hamba yang taat, dan manusia yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Kebaikan sekecil apapun tidak akan sia-sia. Mungkin hanya senyuman, kata lembut, atau bantuan kecil, tapi kita menjadi sebab Allah memasukkan kita ke surga. Mengapa kita harus serius menjalani hidup? Karena setiap detik kehidupan akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dinyatakan tentang 4 perkara. Apa itu? Tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya untuk apa digunakan,
tentang hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, dan tentang tubuhnya untuk apa dipergunakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, hidup bukan hanya untuk diisi, tapi untuk dipertanggungjawabkan. Maka jangan bermain-main. Gunakan hidup dengan penuh kesadaran, penuh niat baik, dan terus memperbaiki diri. Jangan pernah putus asa, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali hari ini kita merasa gagal, kecewa, bahkan berdosa. Tapi ingatlah, selama nyawa masih di badan, Allah masih memberi kesempatan. Allah berfirman dalam Quran surah As-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka jangan sia-siakan hidup kita. Mulai sekarang, mari kita memperbaiki niat, amal kita, sikap kita, dan hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Semoga kita menjalani jalan menuju surga, bukan jalan menuju penyesalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.